Oke, selamat siang teman-teman dan Ibu dosen, Bu Fitra Maharani, Maira. Kali ini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan teknik aliansi dari tiap generasi konsol. Baik, untuk yang pertama, Saya Aisyah Nur Hatami dengan NRP 33250061. Saya Alvila Syarina dengan NRP 3325600074. baik, saya Oyosua dari NRP 33256008. Baik, saya Muhammad Deva Yanuar, nomor NRP 33256083. Perkenalkan nama saya Umar Abdul Aziz, biasa dipanggil Aziz dengan NRP 33256000086. Baik, untuk pendahuluan sendiri kita kali ini akan membahas mengenai aliasing, yaitu ya distorsi atau kayak semacam efek, efek bagian hasil dari visual yang kayak tidak tidak rata, bergerigi. Bisa disebut sebagai jackline. Dengan solusinya kita menggunakan anti aliasing. Dan juga untuk setiap generasi dari konsol itu memiliki hardware yang berbeda-beda, sehingga tekniknya itu sendiri berbeda-beda. Untuk dari tiap generasi sendiri, kita ambil dari generasi yang paling awal penerapan dari yang zaman-zaman generasi 6 sampai yang terakhir generasi 9, yaitu generasi sekarang, yaitu ya generasi konsol 9. Banyak dari ya, PS5, Xbox One, dan yang lain-lain. Oke, untuk pertama, sebelum itu kita harus mengetahui mengenai matriks itu sendiri. Soalnya ini jadi fundamental dasar dari teknik yang kita akan gunakan. Sebelum itu kita bisa mengambil gambaran bahwa daripada kita melihat kayak sebuah gambar itu jutaan pixel itu kita bisa mengambil dari matriks sendiri. Konsep matriks sendiri kan menggunakan kayak baris dan kolom berapa kali berapa. Dalam gambar digital kita mengetahui kalau untuk mendisplay suatu gambar kita menggunakan konsep yang namanya resolusi berapa kali berapa pixel. Dari konsep itu kita bisa menerapkannya dalam konsep tersebut itu berhubung banget sama matriks. Karena ada luas dari horizontal dan vertikal, berapa banyak pixel, itu berhubungan erat dengan matriks. Untuk matriks sendiri yang kita tahu itu seperti ini ya. Dan kita tahu kalau dalam pixel ya, terutama untuk grayscale. Grayscale itu sendiri hanya memiliki satu channel warna. Nol itu hitam dan yang paling tinggi itu 255 karena dia masuk dalam format 8 bit. 255 itu menandakan warna yang cerah, warna putih, paling putih. Dan dari sini kita bisa melihat dari matriks tersebut kita bisa convert warnanya itu dari yang 100, 120, 80, 90 dan seterusnya itu bisa kita convert langsung menjadi sebuah gambar. Sebab ya karena ini warna nilainya nilai dalam satu elemen matriks itu nilainya tunggal, kita bisa langsung convert menjadi intensitas di mana ya 100 100 sendiri gak ya sudah mulai cukup gelap ya. Yang paling cerah di sini 120 120 ya ya belum mendekati nilai tengah dari itu sih dari intensitas sampai 255 itu 55 yang nilainya. Namun dari gambar ini kita bisa melihat gambaran bahwa ya pixelnya itu diambil dari nilai matriks karena ini merupakan grayscale. Ya grayscale cuma nilainya tunggal, jadi tidak repot. Namun kalau kita udah mulai ke RGB, red, green, blue, konsepnya itu udah mulai berubah. Jadi dalam sebuah matriks ada sebuah matriks. Jadi semisal ada matriks A, elemennya ya A1, 1, 2, 1 segala macam. Dalam A11 ada lagi matriks 1 kali 3, di mana ya matriksnya ini menyimpan kayak informasi warna dari intensitas warna merah, hijau, dan biru. Dan untuk sendiri contohnya kayak semisal ini, kita tidak menginput apapun intensitas dari channel warna merah. Warna merahnya nol. Intensitas warna merahnya itu tidak ada sama sekali. Namun dalam intensitas warna hijau, kita malah kasih set maksimum dari nilainya, 255. Sama halnya dengan warna biru.
Jadi dari percampuran warna tersebut, dari warna hijau yang paling kencang dengan warna biru yang paling kencang juga, paling tinggi intensitasnya, kita campurkan, kita mendapatkan hasil warna kayak warna aqua dari sini. Nah, dalam sistem persamaan linear sendiri ya, kita bisa apa ya, memisalkan sebuah matriks itu dalam variabel, entah itu B, A, tapi yang paling biasa kita pakai ya A. AX sama dengan B sama dengan AX. Kita putar-putar segala macam. Di mana A itu ya gambar awalnya ya matriks berapa kali berapa yang awalnya kita kita operasikan dengan X. X ini biasa kayak matriks yang sesuai dengan teknik yang kita akan gunakan kayak Gaussian blur atau kayak semisal anti aliasing yang kita bakal gunakan habis ini, di mana X ini nilai matriks ini pasti berbeda-beda, namanya variabel, nilainya kan bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita mau, dan hasil akhir dari prosesnya itu ya variabel B, variabel B. Di mana ya X-nya ini semisal aja kita bilang X itu sebagai operatornya lah. Inputnya itu A, outputnya ya itu B. Gimana kalau dalam pemrosesan gambar sendiri, ya kita tahu kalau dalam pixel ya, pixel itu kan semisal aja 1920 ke 1080. Kita kalikan itu hasilnya itu udah ribuan, ribuan puluhan ribu, ratusan ribu pixel. Dan karena prosesnya itu kayak dalam satu pixel kita harus kayak kalkulasikan dengan persamaan-persamaan gitu. Kita gunakan kartu grafis, Graphic Processing Unit. Dibandingkan CPU yang menggunakan core sama thread yang besar, GPU ini dipecah prosesnya. Dia punya core itu kecil, kecilnya minta ampun tapi jutaan sampai ribuan untuk mendukung proses kalkulasi pixel yang lebih kompleks. Sehingga hasilnya bisa kita keluarkan lebih cepat dan lebih baik lah pastinya dibandingkan CPU. Ya, kita gunakan untuk sekarang kita akan menjelaskan mengenai aliasing. Karena kita tahu kalau dalam komputer itu kita menggunakan ya pixel sebagai format untuk mendisplay. Pixel itu kayak titik kecil bentuk kotak. Ya sama dengan matriks yang tadi. Karena titik kecil dalam bentuk kotak semisal kayak kita mau gambarkan dalam bentuk kayak garis miring terutama, dia pasti bakal menyusun kayak pixelnya itu menyusun untuk menyerupai garis miring. Ya hasilnya kayak begini. Itu disebut sebagai jack edge. Ya kayak kasar lah bentukannya. Dan supaya meminimalisir kekasarannya itu, kita meminimalisir sedemikian rupa, kita gunakan teknik anti aliasing. Daripada kita menambahkan pixel lebih banyak, kita gunakan anti aliasing supaya pixel-pixel yang kasarnya minta ampun itu kita bikin ilusi seperti warna itu tercampur dengan warna sekitarnya. Ya kita bisa lihat kayak gambar segitiga di sini, segitiganya ini ya kita lihat kasar sekali bentukannya karena ya namanya proses digital ya. Sama dengan lingkaran ini, karena kita menggunakan anti aliasing, hasilnya jadi lebih smooth. Padahal resolusinya tetap sama. Kita tidak menambah resolusi. Kita hanya memfilter bagaimana pixelnya itu menjadi lembut, selembut-lembutnya. Ya, anti aliasing seperti yang kita tahu ya seperti itu. Ilusinya tuh seperti membuat gambarnya itu kayak resolusinya tinggi, padahal tidak. Resolusinya tetap sama, namun kita bikin filter supaya ujung-ujung dari gambar tersebut bisa dibuat semulus mungkin. Dan yang pastinya ya tiap tekniknya ini beda-beda sesuai dengan perkembangan konsol. Ya ini representasi pixel yang tadi. Oke, untuk gawai generasi ke-6 yang pertamanya ini saya berikan ke Aisyah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas generasi ke-6 yaitu Gaussian blur. Pada masa ini para developer itu mulai kayak bereksperimen untuk mengurangi efek dari aliasing sendiri. Dan salah satu teknik yang digunakan itu kan Gaussian blur. Efek yang diterapkan setelah proses rendering selesai dengan memburamkan seluruh frame gambar agar tepi objeknya itu kayak tampak lebih halus. Itu teknik Gaussian blur. Tapi secara matematis, efek ini dihitung dengan rumus Gaussian blur atau distribusi normal, yang dimana kayak setiap pixelnya itu, pixel barunya itu hasil rata-rata yang berbobot dari pixel-pixel di sekitarnya.
seperti kayak pixel yang lebih dekat dengan pusat diberi bobot lebih besar, sehingga hasil akhirnya terlihat lebih halus atau lebih lembut. Ini diterapkan di beberapa game seperti PS2, Xbox, atau Dreamcast. Jadi teknik ini cukup ringan dijalankan di PS2 dan menjaga performanya untuk tetap stabil di 60 fps seperti pada game Gran Turismo 4. Namun karena efeknya ini diterapkan di seluruh gambar, jadi hasilnya tampilannya agak sedikit berkabut dan buram. Tapi walaupun begitu, Gaussian blur ini jadi dasar pengembangan anti-aliasing modern di generasi berikutnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan tim saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang kenapa Gauss blur berhasil meminimalisir aliasing yang banyak kita lihat karena pecahnya resolusi, namun efek Gaussian membuat kesan permainan yang sangat buram karena penerapannya diterapkan ke seluruh frame dibanding diterapkan ke bagian frame yang pecah resolusinya. Dengan contoh gambar yang sama, saya menerapkan MSA sebesar 16 kali bagi gambar tersebut. Sekedar informasi saja, Grand Theft Auto V pada awalnya menerapkan MSA sebagai salah satu fitur teknik anti-aliasing yang ada. Namun semenjak dirilisnya versi pertama kali pada tahun 2022, MSA sudah dihapus karena dianggap tidak optimal dan efisiensi yang kemudian diganti dengan teknologi selanjutnya yaitu TAA. Selanjutnya, gambar. Nah, gambar asli dengan resolusinya yang pecah di mana pixel-pixel terlihat jelas dan sangat kasar. Dan dibanding belum semua gambar anti-aliasing ini masih mempertahankan detail gambar awalnya. Oke, baik itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas salah satu teknik anti-aliasing yaitu yang muncul pada akhir generasi ketujuh yaitu FXAA. FXAA sendiri yaitu adalah kepanjangannya Phase Approximate Anti-Aliasing. Ya, seperti yang kita lihat di sini, FXAA adalah teknik anti-aliasing yang ringan dan cepat. Teknik ini bekerja dengan cara menerapkan yaitu selective blur, ya. Blur selektif yang mana kita akan memilih dalam gambar tersebut bagian mana yang akan kita blurkan. Nah, pada gambar setelah proses rendering. Jadi kita rendering dulu kemudian kita akan melakukan selective blur. Nah, cara kerjanya yaitu FXAA secara khusus menargetkan area dengan kontras yang tinggi. Di mana aliasing sendiri, aliasing yaitu efek bergerigi pada tepi objek, paling terlihat. Dengan hanya memburamkan area-area ini, FXAA dapat menghilangkan efek bergerigi tanpa membebani kinerja perangkat secara signifikan. Nah, keunggulan dari teknik anti-aliasing FXAA ini yaitu teknik ini sangat ringan sehingga dapat berjalan dengan baik pada hardware dengan spesifikasi terbatas. Nah, kemudian keunggulan yang lain yaitu teknik FXAA ini dia populer, ya. Populernya karena efisiensi dan kecepatannya. FXAA sering digunakan dalam game kompetitif di mana frame rate yang tinggi lebih diutamakan daripada kualitas visual. Jadi FXAA ini populer karena ya dia lebih mementingkan frame rate-nya, kemulusannya daripada kualitas visual yang maksimal. Kemudian ada kekurangannya yang bisa kita lihat di sini. Efek blur yang diterapkan oleh FXA ini dia terkadang dapat mengenai bagian objek yang seharusnya tidak diburamkan. Hal ini dapat mengurangi detail dan membuat tampilan visual terasa kurang realistis atau kurang tajam. Seperti yang kita lihat di sini, kami mengambil contoh dari salah satu game online, yaitu CSGO tadi ya. CSGO, kemudian di sini ada seperti yang kita lihat, ya CSGO baik itu di PC, di PS3 ataupun di Xbox 360. Kemudian selanjutnya yaitu
contoh gambar yang berikut ya. Bisa kita lihat di sini. Yang mana sebelum ketika kita menerapkan efek AA agak lebih bergerigi gambarnya. Kemudian ketika kita telah menerapkan teknik FSA ini, dia menjadi agak lebih smooth meskipun lebih terlihat blur. Ya, mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya yang berikutnya. Baik, untuk generasi ke-8 dan ke-9 itu ada TAA. TAA sendiri adalah Temporal Anti-Aliasing. Dia itu menggunakan informasi frame sebelumnya dan menerapkan efek flickering yang dikenal sebagai temporal aliasing. Meskipun TAA itu memiliki minimum hardware di atas FXAA, TAA jauh lebih optimal daripada MSAA, sehingga menjadi standar di game generasi dan terbukti efektif untuk mereduksi aliasing. Karena TAA itu berhubungan dengan frame sebelumnya, sehingga teknik ini tuh semakin efektif untuk mereduksi aliasing ketika bermain dengan FPS yang tinggi, seperti contohnya pada FPS ke 100 hingga ke atas. Sehingga TAA itu dianggap sebagai teknik anti-aliasing yang paling efektif untuk saat ini. Banyak game juga di era konsol ke-9 ditandai dengan penerapan machine learning untuk mengoptimasi gameplay meskipun dalam hardware yang terbatas. Contohnya ada di game Delta Force. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk perbedaan antara pemakaian TAA dan yang asli itu ada pada, nah ini, untuk gambar yang asli itu resolusinya pecah, di mana pikselnya sendiri itu terlihat jelas dan terlihat sangat kasar. Ketika menggunakan teknik TAA, hampir identik dengan hasil MSAA. Namun, karena TAA itu menggunakan informasi dari frame sebelumnya, teknik ini lebih efisien dan tidak seberat MSAA. Gitu. Sekian, bisa dilanjut ya. Ya, baik. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih seperti itu yang kita dapat perlihatkan mengenai anti-aliasing. Sebetulnya ya, kalau mau dibilang teknik anti-aliasing ini cukup banyak, banyak banget. Namun hampir keseluruhan dari teknik tersebut itu pengembangan dari teknik-teknik yang kita jelaskan kali ini. Untuk setiap teknik yang kita lihat yang tadi itu berhubungan dengan spesifikasi dari konsol itu sendiri. Ya, spesifikasi itu termasuk advance kalau kita mau jelaskan. Namun dari spesifikasi tersebut kita bisa lihat kalau anti-aliasing itu tekniknya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan di sisi lain juga karena keterbatasan hardware. Tiap generasi kan keterbatasan hardware-nya kan beda-beda. Dan dari teknik tersebut ujung-ujungnya itu dia mendepankan efisiensi dari sumber daya ya hardware yang kita punya. Hasilnya dia diusahakan sama persis dengan apa yang kita lihat pada awalnya. Hanya saja kita meminimalisir yaitu jack edge-nya, aliasing yang kita lihat yang bikin gambarnya itu jadi kasar. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak dan selamat siang.